Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tati di layanan bimbingan dan konseling. Oke, Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi diri. Potensi diri ini tujuannya yang pertama yaitu dapat mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkannya untuk meraih sukses di masa depan. Oke. Nah, ini ada persepsi Ananda. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan, kita dapat melihat potensi diri kita maupun orang lain bisa. Oke, ini banyak pengertian potensi Ananda. Tuh, ada 1, 2, 3, 4 potensi yang kita miliki ya. Yang pertama, potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam. Ini masih terpendam. Jadi potensi itu ternyata ada yang terpendam. Begitulah kira-kira terpendam gitu ya. Oke, yang kedua, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan. Nah, tadi yang potensi ada yang terpendam dan ada juga yang bisa dikembangkan. Nah, kalau dikembangkan berarti sudah tahu ya. Kalau yang terpendam tadi belum tahu. Potensi diri yang selanjutnya adalah potensi merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Jadi potensi itu kemampuan kita ya. Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi, tapi perlu diasah nih. Jadi bukan produk ya. Selanjutnya ada macam-macam potensi diri. Ini macam-macam potensi diri ya. Yang pertama, potensi fisik. Nah, psikomotorik. Potensi fisik ini contohnya ya kayak atlet. Nah, itu fisik gitu ya. Pandai main bola kaki, volleyball gitu ya. Terus apalagi potensi fisik ini biasanya ya kayak untuk kepolisian, tentara butuh fisik yang tinggi, untuk jadi pramugari butuh fisik yang cantik, tinggi, langsing. Nah, ini potensi fisik yang Anda punya tubuh yang gagah, ganteng, juga kuat. Nah, ini potensi fisik kayak pangkat besi. Nah, itu juga fisik gitu ya. Yang kedua, potensi mental intellectual question gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan berpikir Ananda. Nah, rata-rata potensi mental intelektual ini rata-ratanya siswanya juara kelas, atau ketika diberi pelajaran dia langsung tangkap, daya tangkapnya tuh kayak cepat gitu ya. Itu intelektualnya, cara pola pikir, daya tangkapnya. Untuk kalau potensi mental intelektual ini Anda punya, nah Anda bisa contohnya jadi dokter, jadi apalagi pengusaha bisa juga. Pokoknya kalau intelektual ini pola pikirnya lebih cerdas. Nah, seperti itu ya. Oke, yang ketiga, potensi sosial emosional. Nah, ini emosional nih, akan berurusan dengan perasaan ya, mengontrol emosi. Nah, biasanya potensi sosial emosional ini kalau dalam berteman, ini contohnya disenangi oleh temannya. Kenapa? Dia tidak mudah emosi, dia gak pemarah, dan dia ketika disakiti dia juga bisa mengatakan bahwa dia tidak suka, dia bisa menolak gitu, tapi dengan cara yang halus, lembut, tidak menyinggung perasaan temannya. Jadi intinya apa di sini? Kalau potensi sosial emosional biasanya itu seseorang yang memiliki kontrol emosinya bagus, tidak mudah marah dan tidak mudah sedih gitu. Dia teman curhat yang baik lah kira-kira kalau untuk Ananda di kalangan pelajar ya. Teman curhat yang baik, dia bisa memberikan solusi, mendengarkan cerita Ananda. Nah, itu potensi sosial emosional. Jadi dia jarang berurusan masalah dengan orang lain ya. Oke. Yang keempat, potensi mental spiritual atau spiritual question. Nah, oke. Spiritual ini adalah di sini, di dada dan di atas.
Intinya apa? Nilai religi, ya, nilai agamanya. Biasanya kalau kita lihat potensi anak-anak seperti ini, dia rajin sholat kalau bagi muslim ya, terus dia bertutur kata bahasa yang baik, lembut, adem, pokoknya luar biasa gitu ya. Terus dia patuh sama orang tua, baik sama sahabat, tidak menyakiti perasaan orang lain, terus nasihatnya perlu penuh agama gitu ya. Nah ini rata-rata biasanya yang spiritual tuh seperti itu gitu, dia kalau melakukan sesuatu baca bismillah, kalau dia terkejut astagfirullah kayak gitu. Di spiritual itu kemampuan seseorang agama, dan dia misalnya kalau bakatnya yang terlihat, potensi yang terlihat itu contohnya tahfiz, apalagi yang kalangan yang kayak gini, bisa dai kayak ceramah gitu ya, atau nyanyi kasidah juga nggak apa-apa, juga bisa ya. Pokoknya itu yang sifatnya spiritual. Yang kelima yaitu potensi daya juang, perjuang. Nah Ananda perlu Ananda ingat gitu. Seseorang yang cerdas, pintar, punya kemampuan potensi fisik atau kemampuan yang tenang gitu ya, tapi jika tidak memiliki daya juang, itu juga tidak bisa maksimal nanti untuk mengembangkan masa depannya. Kenapa? Orang yang punya daya juang yang bagus, dia pantang menyerah. Ketika suatu kali kena marah sama guru, misalnya tidak mengumpulkan tugas, dia akan mengatakan, wah ya udahlah, besok saya perbaiki tugasnya, dan saya akan datangi kembali gurunya. Saya datangi, temui gurunya, saya berikan tugas yang baru. Nah itu daya juang. Oh misalnya hari ini Ananda, tugas Ananda ditolak, ya udah tidak dikumpulkan lagi nih, udah terlambat. Nah terus Ananda bilang, ya udahlah, kalau nggak mau guru tuh mengumpulkan, ya udah jangan. Nah orang yang punya daya juang, dia akan berusaha bilang sama gurunya, Bu saya sudah kerjakan Bu, saya minta maaf Bu terlambat, saya mohon untuk Ibu menerima tugas saya gitu kan. Ya akhirnya karena gurunya kasihan lihat siswa ya, diterima tugasnya. Nah itu bagian dari daya juang gitu. Daya juang tuh nggak lembek. Anak-anak tahu kerupuk kuah. Nah kerupuk kuah itu ketika udah dikasih kuah, dia udah dempem, nggak ada lagi kan. Nah tapi kalau orang punya daya juang, dia jiwanya kayak baja gitu, mau dipukul kayak mau diapain kayak gitu, dia tetap berjuang gitu. Jadi nggak pantang menyerah. Nah itu ciri-ciri orang yang punya daya juang. Nah ibu harapkan Ananda juga punya daya juang ini. Sepintar apapun Ananda, sesoleh apapun Ananda, secantik dan segagah apapun Ananda gitu ya. Nah kalau Ananda tidak memiliki daya juang, maka Ananda nggak bisa meraih cita-cita Ananda. Nah tapi kalau Anda punya daya juang, insya Allah Ananda bisa mencapai cita-cita Ananda. Tuh. Tips mengenali potensi diri. Yuk, pertama, kenali diri sendiri. Siapa saya gitu. Nah, lihat di kaca, wah inilah saya, ganteng, saya. Pokoknya kenali diri Ananda bahwasanya inilah saya, dan apa yang ada pada saya semuanya ada hikmahnya, dan saya akan mengembangkan dan saya akan pede dengan apapun yang saya miliki. Nah tuh, kenali diri kita dulu. Jadi dengan apa yang kita punya itu semuanya fine aja gitu. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Ananda mau kemana gitu ya. Nah tentukan tujuan hidup Ananda. Tujuan Ananda tuh apa tujuannya gitu. Oh saya pengen loh jadi guru, saya pengen loh jadi dokter, jadi perawat, jadi pengusaha, jadi desainer, jadi apa lagi, pokoknya tentukan tujuan hidup Anda itu. Nah tujuan hidup ini ada dua, untuk dunia dan akhirat. Jadi kalau yang ketiga, kenali motivasi hidup. Motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu dalam diri kita ya. Dorongan itu bisa kenali motivasi hidup Ananda itu dari internal diri Ananda ataupun eksternal dalam diri Ananda. Misalnya tadi Anda punya tujuan hidup, maka kenali motivasi Ananda apa. Atau misalnya kalau eksternal yang berasal dari luar diri Ananda, misalnya Ananda ingin membahagiakan orang tua atau pengen yang lain, misalnya bagi anak orang tua itu contoh ya. Yang keempat adalah hilangkan negative thinking tuh. Ini banyak nih negative thinking, ini bikin kita lemah. Nah kita harus positive thinking aja, yakin aja gitu berhasil. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Nah hampir sama tadi ya, jangan adili diri Ananda, baik itu kesalahan, kekurangan, segala macamnya jangan diadili, karena
Oke Ananda, itulah penjelasan Ibu tadi tentang potensi diri. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan jangan lupa Ananda nanti kerjakan tugas yang Ibu tulis di deskripsi di bawah ini tentang potensi apa yang Ananda miliki. Dan jangan lupa kita minggu depan atau selanjutnya di kesempatan yang lain kita berjumpa lagi. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK.